Verdi Sambo kembali makan korban, kini giliran Jenderal Bintang 1 terseret ke pusaran kasus. Yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Itu tadi kurang lebih juga disampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, ya, termasuk kepada Komnas HAM, kepada masyarakat Indonesia atas tindakannya yang kemudian juga tadi seperti kami sampaikan melakukan langkah-langkah rekayasa. Ya. Tapi sekali lagi dia pada akhirnya mengakui bahwa dialah yang paling bertanggung jawab terhadap semua peristiwa ini. Betapa pedihnya kalau kita ini ngomong bicara soal penyidikan, bicara soal hukum, ada nggak yang mikirin perasaan mamanya Joshua itu seperti apa? Iya kan? Anaknya pulang dalam peti jenazah, nggak boleh dibuka, udah gitu dibilang penjahat kelamin juga, dibilang melakukan kejahatan seksual, jadi kepedihan itu bertubi-tubi. Jadi saya pikir kematian Joshua ini bukan hanya peristiwa seorang Huta Barat atau Batak saja yang mati, tapi ini adalah luka bagi seluruh bangsa Indonesia. Proses penyidikan ini kan masih berlangsung. Rangkaian cerita ini tidak boleh sepotong-sepotong. Pada rangkaian cerita ini kan harus utuh ya, fokus terhadap penyidikan, kemudian agar kita bisa maksimal di pengadilan. Ini biarlah proses penyidikan ini berlangsung dulu. Kerja penyidik sudah sangat profesional, mengungkap fakta-fakta yang ada. Jadi rangkaian cerita ini tidak boleh sepotong-sepotong, karena ini semua rangkaian utuh. Jadi semuanya kita bersabarlah, tapi mengenai statusnya seperti apa, kedepannya seperti apa, itu adalah kewenangan penyidikan. Verdi Sambo kembali makan korban, kini giliran Jenderal Bintang 1 terseret ke pusaran kasus. Siapa yang menyangka kalau kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat oleh Irjen Verdi Sambo ternyata menjerat banyak polisi. Saat ini seorang Jenderal Bintang 1 mulai terseret ke pusaran kasus tersebut. Sosok yang dimaksud adalah Kepala Puslap 4 Bareskrim Polri, Brigjen Agus Budi Harta. Sosok ini diduga terlibat karena teridentifikasi sebagai oknum pejabat Polri yang tidak profesional dalam menunaikan tugas menangani kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam yang ditempati Irjen Verdi Sambo. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan di Makobrimob. Meski bersama Irjen Verdi Sambo ditahan di Makobrimob, tapi mereka tidak menempati satu ruang tahanan. Meski demikian, dengan ditahannya Brigjen Agus Budi Harta, maka semakin panjang daftar nama oknum yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Rupanya ia punya jabatan mentereng. Yang bersangkutan adalah perwira tinggi Polri yang diduga ikut ditahan dalam kasus Brigadir J. Brigjen Agus Budi Harta juga ditahan tim Sus Mabes Polri karena sosok itu disebut-sebut terlibat kasus Brigadir J. Jabatan yang pernah ia amban, satu diantaranya adalah Kepala Pusat Laboratorium Forensik, Kapuslapor, Bareskrim Polri sejak November 2020. Jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Brigjen Agus Budi Harta adalah Jenderal Bintang 1 yang berasal dari Surabaya. Dia lahir pada 17 Agustus 1964 di Surabaya, Jawa Timur. Itu artinya pada 17 Agustus tahun 2022 ini, ia merayakan ulang tahunnya di balik jeruji besi. Brigjen Agus Budi Harta merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SPA tahun 1988. Brigjen Agus Budi Harta sudah memiliki karier panjang di dalam kepolisian tanah air. Ia sendiri berpengalaman dalam bidang forensik kepolisian. Agus pernah mengemban jabatan sebagai pemeriksa muda Puslap 4 Bareskrim Polri 1991, Panit Bahan Kimia Forensik Puslap 4 Bareskrim Polri 1995. Kanit Riksa Uang Palsu Subit Upal Puslap 4 Bareskrim Polri 2002, Kasubag Renset Puslap 4 Bareskrim Polri 2006. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Wakala Forcap Palembang Bareskrim Polri 2008, Analis Utama Puslap 4 Bareskrim Polri 2010, Kabid Kupal 4 Puslap 4 Bareskrim Polri 2010, Kalap Forcap Denpasar Bareskrim Polri 2012, Kalap Forcap Surabaya Bareskrim Polri 2014, Kabagi Menbut Puslap 4 Bareskrim Polri 2019.
Pada tahun 2020, Agus menjabat sebagai Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Di tahun yang sama, Kapolri saat itu Jenderal Idam Aziz melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Polri. Agusa yang awalnya berpangkat kombes kemudian naik pangkat menjadi brigjen dan mengemban jabatan sebagai Kapus Lapfor Bareskrim Polri.